Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita tetap tekun dan teguh di dalam iman. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang penting. Masalah karir itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Masalah ekonomi juga merupakan sesuatu yang penting. Pekerjaan, masa depan, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang penting, saudara. Tetapi hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu adalah iman kita. Karena kalaupun misalnya kita bisa mencapai semuanya itu, saudara, jika iman kita tidak jelas, iman kita tidak kuat, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena perkara materi, ekonomi, keberhasilan, kesuksesan, karir, dan semuanya itu masalah perkara-perkara di dunia ini, saudara. Dan semuanya itu akan selesai ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Tapi ada satu yang akan bertahan sampai kekekalan, yang berdampak sampai kekekalan, yaitu iman. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang iman. Supaya jangan sampai kita banyak belajar tentang bagaimana berhasil, bagaimana sukses, bagaimana diberkati, tetapi iman kita sendiri tidak kuat. Harapannya saudara, melalui renungan ini, saudara makin dikuatkan di dalam iman, dan saudara mengutamakan iman lebih daripada semuanya yang lain. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose, dan di dalam perikop ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka harus tetap bertekun dalam iman, di mana iman mereka adalah iman yang jelas di dalam pengharapan Injil. Karena mereka sudah memiliki iman yang benar, yaitu iman dalam pengharapan Injil, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah rela mati bagi mereka, yang telah berkorban bagi mereka. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa mereka harus bertekun di dalam iman. Saudara, hari ini saya sangat bersyukur karena saya bisa mengenal Yesus. Oleh karena anugerahnya, saya bisa beriman kepada Yesus. Di dunia ini ada begitu banyak oknum atau fokus iman, saudara. Objek dari iman. Ada berbagai agama dan kepercayaan yang objek imannya itu berbeda-beda. Saya tidak bisa bayangkan jika saya tidak memiliki iman kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena hanya iman kepada Yesuslah iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus yang adalah Tuhan yang turun ke dunia rela berkorban, itulah iman yang menyelamatkan. Dan hari ini aku beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat yang rela mati bagiku. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah memiliki iman itu? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang datang ke dunia untuk menebus hidup saudara? Saya sangat bersyukur, saudara, bahwa melalui renungan ini ada orang-orang yang diperkenalkan kepada mereka akan Yesus Sang Juru Selamat. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa melalui renungan ini mereka akhirnya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Saat ini bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengenal Yesus, percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah berada pada iman dan kepercayaan yang benar. Sebelum saudara berada pada iman dan kepercayaan yang benar, dengar saudara, segala sesuatu yang saudara perjuangkan akan sia-sia. Segala kelelahan dan keletihan saudara akan sia-sia. Saudara membangun karir di dunia ini, saudara sedang membangun bisnis, saudara membangun kekayaan dan sebagainya, itu semuanya baik. Dan saya berdoa supaya saudara berhasil dalam karir saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hal yang lebih utama dari itu semua adalah saudara harus menjadi orang beriman. Dan iman saudara harus jelas, beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekalipun saudara beriman tapi bukan kepada Yesus Sang Juru Selamat, akan menjadi sia-sia, saudara. Karena tidak ada orang yang pernah, pribadi yang pernah turun dari sorga, hanya Yesus. Itu sebabnya ketika dia berkata bahwa dialah jalan ke sorga dan tidak ada yang akan sampai ke sorga kecuali melalui dia,
Itu kebenaran, saudara, karena tidak ada yang pernah turun dari sorga kecuali Dia. Tidak ada nabi manapun. Dia Allah yang tidak perlu dibela. Dia Yesus yang tidak perlu dibela. Itu sebabnya di kayu salib pun Dia masih berdoa, ampunilah mereka. Dia Yesus, Sang Juru Selamat. Sudahkah saudara memiliki iman kepada Dia? Sudahkah hari ini iman saudara jelas kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka hari ini firman Tuhan datang kepada kita, saudara, bahwa haruslah kita bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak tergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Dari iman kepada Yesus tidak mau digeser sedikit pun oleh apapun, oleh kondisi, oleh keadaan, oleh siapapun. Tidak mau digeser sedikit pun, melainkan tetap bertekun, tetap teguh, tetap kokoh, tidak tergoncangkan dalam pengharapan Injil. Kenapa, saudara? Pengharapan Injil adalah pengharapan iman dalam Yesus, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita harus bertekun? Mengapa hanya Yesus Sang Juru Selamat? Kenapa hanya Yesus yang adalah Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan? Karena di ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Ia adalah gambar Allah. Dia adalah Allah. Dia bukan sekedar nabi, saudara. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara ada pada iman yang benar dari begitu banyaknya macam iman di dunia ini, di berbagai agama di dunia ini. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara ada dalam iman yang benar. Kenapa? Karena sekali lagi ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Dia Allah, saudara. Lalu kemudian ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu sebabnya kita harus tetap bertekun dalam iman, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Dia adalah gambar Allah. Segala sesuatu diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah gantikan iman saudara kepada Yesus oleh apapun. Oleh jabatankah, oleh kekayaankah, oleh pasangan hidupkah, atau oleh apapun. Jangan pernah saudara mau digantikan iman saudara, karena iman saudara sudah merupakan iman yang benar menuju ke sorga, yaitu iman dalam Yesus yang adalah Tuhan. Kenapa kita harus bertekun dan tidak boleh digoncangkan? Karena Dia adalah Tuhan dan kita diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita tidak boleh digoncangkan oleh situasi apapun? Di ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapakah yang pernah bangkit dari kematian kecuali Yesus? Dia adalah kepala tubuh, dan kita adalah jemaat yang adalah tubuhnya. Kenapa kita tidak boleh digoncangkan, saudara? Karena Dialah kepala tubuh, Dialah kepala jemaat, Dialah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Artinya kita ini yang adalah tubuh, kalau kita terpisah dari kepala, kita akan binasa, saudara. Dan Dia adalah Allah yang telah mati berkorban bagi kita, dan Dialah yang pertama telah dibangkitkan. Dia yang sulung yang telah dibangkitkan, Dia menjadi kepala yang telah dibangkitkan. Dan kita pun sebagai tubuh, kalau nanti satu saat kita mati, kita juga akan mengalami kebangkitan.
Kenapa kita tidak boleh goyah, saudara? Karena Yesus yang adalah kepala telah menunjukkan kebangkitan dari antara orang mati. Dan kita pun kalau kita tetap dalam iman kepada Yesus, kita pun akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Jadi jelas, saudara, iman kita itu jelas. Iman kepada Yesus itu iman yang pasti, iman yang menyelamatkan, dan iman yang akan membawa kita kepada kekekalan. Dia sebagai Tuhan telah membuktikan dalam banyak hal Dia yang utama, Dia yang menjadi teladan, Dia yang menjadi contoh. Bahkan dalam kebangkitan Dia yang menjadi kepala, yang utama, yang sulung, dan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi semuanya jelas. Itu sebabnya jangan pernah digoyahkan dan digoncangkan oleh apapun dari iman saudara kepada Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa kita tidak boleh digoncangkan dari iman kita yang benar, yang sudah kita yakini dan imani saat ini, yaitu iman dalam Yesus. Ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dan sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh digoncangkan dari iman kita? Karena Yesuslah yang telah mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang telah berdosa seharusnya binasa oleh karena dosa kita. Kita yang sudah kotor oleh dosa tidak layak masuk ke sorga. Tapi Dia yang turun dari sorga rela mati menggantikan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita adalah seteru Allah, musuh Allah oleh karena kita bergelimang dosa. Tetapi Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita kudus dan tak bercacat. Kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, dan kelak kita akan dibawa ke sorga yang mulia. Kita layak masuk sorga karena dosa-dosa kita sudah dihapus dan kita dikuduskan. Saudara, masalah sorga itu bukan masalah timbang menimbang, mana lebih banyak, dosa atau kebaikan. Satu dosa saja yang kita punya tidak layak kita masuk sorga, karena sorga itu sempurna. Itu sebabnya tidak mungkin manusia masuk ke sorga kalau tidak Yesus sendiri turun menyucikan manusia itu. Dan hari ini kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Sekali lagi, kita sudah ada pada iman yang benar. Dan jangan pernah mau digoncangkan, jangan pernah mau digoyahkan. Teguh tetap berpengharapan kepada Injil keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur. Sekali lagi, saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana oleh karena anugerahnya saya beriman kepada Yesus, dan iman itu iman yang benar. Bayangkan, saudara, kalau ada orang beriman dan kemudian dia bergumul, dia sungguh-sungguh, dia serius dengan imannya, dia bertekun dengan imannya, padahal iman itu iman yang menyesatkan. Alangkah menyedihkannya. Tetapi saat ini saya dan saudara sudah beriman kepada Yesus. Iman itu adalah iman yang benar. Dan kemudian hari ini kita sedang berjalan dalam iman itu. Itu sebabnya jangan pernah digoyahkan, saudara. Jangan pernah digoyahkan. Karena Dia yang kita percayai adalah Allah. Jangan pernah digoyahkan, saudara. Karena Dia yang kita percayai adalah kepala dari tubuh yang kita adalah tubuhnya. Dia telah lebih dahulu bangkit, yang sulung bangkit dari kematian. Kita pun akan kelak bangkit dari kematian dan kemudian akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jangan pernah goyah dari iman saudara hari ini, karena Dialah yang telah menebus saudara. Saudara, Dia bukan sekedar nabi yang perlu didoakan untuk masuk sorga, tapi Dia nabi yang adalah juru selamat. Dia yang membela kita. Dia tidak perlu kita bela. Itu sebabnya di kayu salib pun Dia masih berdoa supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Karena Dia tidak perlu dibela, saudara. Dia adalah Tuhan. Kenapa Dia mati di kayu salib? Bukan karena tidak ada yang membela Dia, karena memang Dia serahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Hari ini
Pastikan saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan jangan pernah mau digoncangkan, digeser dari iman itu saudara, dari pengharapan Injil, dari kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah ada pada iman yang benar, tetap tekun, tetap teguh, jangan pernah mau digoncangkan. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Saudara mengembangkan bisnis saudara, saudara melakukan pekerjaan saudara. Dan dengar saudara, itu semua akan menjadi berarti jika saudara sudah punya keselamatan, yaitu iman di dalam Yesus. Itu sebabnya utamakan iman saudara kepada Yesus. Dan setelah itu, kembangkan diri saudara, kembangkan bisnis saudara. Lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Tetapi yang utama sekali lagi, miliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Renungkan firman ini sepanjang hari saudara. Bersyukur Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan kemudian laksanakan segala aktivitas saudara dengan keyakinan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, buat komitmen untuk saudara tetap teguh dalam iman kepada Yesus. Apapun tidak bisa menggoncangkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha
berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka,
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.